Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Eh, Sebelumnya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Ya, mungkin teman-teman juga udah tahu, udah paham tentang kalimat efektif ini ya. Kalimat efektif. Gunanya untuk apa sih membuat kalimat efektif ini? Yang pertama, ketika kalian membuat makalah, esai, artikel ilmiah yang membutuhkan pengetahuan tentang kalimat efektif ya. Supaya apa? Supaya tidak bertele-tele ya. Itu aja sebenarnya. Supaya mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar tanpa menimbulkan penafsiran ganda. Istilahnya sampai clear detail tapi ringkas gitu ya. Tuh. Kalimat efektif, kita akan belajar tentang pengertian kalimat efektif ya. Ciri-ciri kalimat efektif, penyebab kalimat efektif. Nah, ciri-cirinya itu dibagi jadi 6: kesepadanan dan kesatuan, kesejahteraan bentuk, kehematan, penekanan, kelogisan, dan kevariasian. Oke, langsung aja lah ya. Singkat, saya tuh lebih suka ke contoh. Nah, sini masuk ke pengertian. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan. Gagasan itu ide, ya, atau ide ya. Gagasan itu ide. Terus lagi gagasan itu ide. Ya, ide. Gagasan itu ide penutur penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar, membaca secara tepat pula. Oke, segitu aja cukup. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau membaca. Intinya jangan pernah bertele-tele lah. Pengertian kalimat efektif menurut para ahli ya, banyak nih kalau menurut para ahli. Menurut si Rahayu, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat komunikatif, gramatika, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup sangat mudah dipahami serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri yang membaca. Nah, syarat-syarat jadi membuat kalimat efektif menurut Rahayu ini, kita harus komunikatif ya. Komunikatif itu mengkomunikasikan secara baik ya, jelas dan ringkas dan mudah dipahami itu ya. Intinya seperti itu. Kalimat efektif menurut si Haidah, Arsyad ya, dan Ridwan. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Nah, ini juga mudah. Jadi, menurut si Hadiah, Arsyad, dan Ridwan ini adalah mudah dipahami orang lain secara tepat. Jadi, orang lain itu nggak ada pertanyaan lagi ketika kalian mengungkapkan suatu kalimat atau mengutarakan suatu persoalan. Jelas, ringkas, gitu ya. Nggak bertele-tele dan mudah dipahami. Dan menurut si Arifin adalah yang memenuhi kriteria jelas. Nah, kriterianya harus jelas. Apa sih ide? Apa sih kamu tuh ngomong apa sih gitu ya? Jadi harus jelas mengungkapkan apa gitu ya. Sesuai dengan kaidah ringkas dan enak dibaca. Nah, kalimat efektif ini adalah membuat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tentunya ya, menggunakan bahasa bahasa yang baku, bahasa yang mudah dipahami ya, dan ringkas serta ringkas di sini adalah bukan berarti kalau orang itu biasanya kalau nyatet itu cuma ada misalnya yang YB gitu, bukan disingkat ya. Nah, ringkas ini bukan disingkat tapi lebih kepada intinya gitu ya, ringkas dan enak dibaca. Nah, tentunya ketika buat suatu kalimat kalian harus mudah dibaca. Tadi menggunakan kaidah ya, kriteria jelas ya, topiknya jelas ya, sesuai dengan kaidah. Topik sesuatunya jelas sesuai dengan kaidah.
kaidah yang ada di Indonesia tentunya sesuai ejaan yang disempurnakan, ya kan? Seperti itu ketika menuliskan benda itu menggunakan huruf besar di awal kata gitu ya, atau itu untuk benda itu. Setelah titik dia harus menggunakan huruf besar lagi ya kan, seperti itu. Ringkas dan enak dibaca. Menurut si Nausa atau Rahmadi dan Wahyudi, kalimat efektif dapat sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembacanya. Iya. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan informasi, ya jelas, ringkas, dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, mudah difahami, jadi kita nggak usah bertanya lagi, udah jelas itu nih, ya. Menurut si Arif, HP, kalimat efektif sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, mudah dimengerti, serta diartikan. Ya. Jadi mudah diartikan ya. Jadi gini, singkat jelas, padat, ringkas, dan mudah dimengerti. Dan mudah dimengerti, jadi si yang membacanya itu, oh udah jelas, udah ada gambarannya gitu ya, serta diartikan. Misal seperti ini, Indonesia disebut negara agraris, udah sampai itu aja, ya, itu nggak jelas. Agraris itu masih pertanyaan, agraris itu apa? Nah, jadi kan ya, Indonesia disebut negara agraris karena Indonesia memiliki ya seperti itu, atau dikenal sebagai gitu ya, sebagai negara pertanian itu sebenarnya seperti itu. Jadi jelas orang bisa menggambarkan di berarti Indonesia itu banyak petani ya gitu ya. Jadi ada gambaran di sana. Unsur kalimat efektif di sini ada subjek dengan logo S-nya. Kita langsung ke bawah saja biar lebih cepat. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda ya, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Jadi subjek itu adalah pelaku, orang ya, tokoh, benda ya, benda hidup, benda mati gitu ya. Suatu hal masalah gitu ya, yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Nah, contoh di sini ada ibuku sedang melukis. Nah, subjeknya itu ibuku. Kursi direktur besar. Kursi direktur besar. Mungkin kursi direktur utama ini, itu ya. Kursi direktur utama. Ya, berarti kursinya itu sebagai benda, ibuku itu sebagai tokoh atau pelaku atau orangnya ya, yang berpakaian batik itu suatu hal ya. Suatu hal. Perjalanan kaki itu membuat sehat badan. Nah, ini juga suatu hal ya. Membangun jalan. Nah, layang sangat mahal ya, membangun jalan. Ini juga suatu hal. Suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan ya. Suatu hal ya. Nah, udah kita belajar seperti itu. Selain ciri di atas, S atau subjek dapat juga dikenal dengan cara bertanya dengan memakai kata tanya siapa, gitu ya. Siapa, yang, atau apa, yang, kepada, P, gitu ya. Kepada, atau apa, siapa. Ya, bagi contoh di sini ada kepada. Kalau ada jawaban yang logis atau pertanyaan yang diajukan itu S. Jika ternyata jawabannya tidak ada dan atau tidak logis berarti kalimat itu tidak mempunyai subjek. Inilah contoh kalimat yang tidak mempunyai subjek karena tidak jelas pelaku atau bedanya ya. Di sini bagi siswa sekolah dilarang masuk. Bagi siswa sekolah dilarang masuk. Di sini melayani obat generik. Siapa yang dilayani? Di sini melayani obat generik. Memandikan adik di pagi hari ya. Siapa yang dimandikannya? Oleh siapa? Subjeknya siapa? Ini kata keterangan, memandikan atau kata kerja.
di pagi hari. Ini kata keterangan. Misal kakak memandikan adik di pagi hari, baru itu kakaknya itu adalah subjek. Atau ibu memandikan adik di pagi hari. Berarti subjeknya ibu. Tuh ya. Di sini melayani obat generik. Petugas di sini melayani obat generik. Nah, petugasnya itu adalah subjek. Karena ini nggak ada petugasnya, maka bagi siswa sekolah dilarang masuk. Ini bagi siswa. Bagi siswa ini adalah keterangan. Kata kerja. Bagi siswa sekolah dilarang masuk. Ini keterangan. Bagi siswa sekolah dilarang masuk. Sekarang kita akan belajar tentang predikat. Siapa yang dilarang? Siapa yang dilarang? Siapa yang melayani? Gitu kan? Pertanyaannya siapa di sini? Siapa? Bagi siswa dilarang masuk. Siapa yang melarangnya? Ya, di sini melayani obat generik. Siapa yang melayaninya? Memandikan adik di pagi hari. Siapa yang memandikan? Ya, predikat sekarang kita masuk ke predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahukan melakukan tindakan, ya, tindakan atau ya tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh atau benda di dalam suatu kalimat selain memberitahu tindakan tindakan atau perbuatan subjek. Jadi memberitahukan melakukan tindakan apa dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh. Nah, ini adalah predikat itu adalah suatu kalimat yang memberitahukan tindakannya. Anjing, ibu sedang tidur. Nah, tindakannya ibu ini sedang tidur. Nah, ini disebut dengan predikatnya. Putri cantik jelita. Yang cantik jelita ini adalah predikat. Predikat itu apa? Tindakan, memberitahukan. Ya. Yang memberitahu melakukan tindakan. Ya. Kota Jakarta dalam keadaan aman. Nah, tindakannya apa? Aman. Melakukannya keamanan di sini. Belang 3. Kucingku belang 3 ya. Nah, ini adalah predikat. Berarti si kucing itu dia punya. Nah, di sini adalah predikat itu tadi apa? Melakukan tindakan. Jadi melakukan tindakan adalah suatu dalam keadaan. Di sini ada contoh kota Jakarta dalam keadaan aman. Keadaan amannya ini adalah suatu tindakan. Berarti tindakannya aman. Keadaan aman, memberitahukan ya. Jadi predikat itu adalah kalimat yang memberitahu melakukan tindak atau melakukan tindakan ya. Intinya memberitahu itu. Kucingku belang 3 ya, ini dia memberitahu kan bahwa kucingnya adalah bahwa kucingnya belang 3. Robi mahasiswa baru. Nah, mahasiswa baru ini dia memberitahu bahwasanya dia adalah mahasiswa baru. Predikat ini adalah memberitahu melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Nah, rumah Pak Hartawan di sini. Rumah Pak Hartawan ini adalah predikat. Nggak ada subjeknya. Rumah itu subjek, Pak Hartawan itu predikatnya. Rumah siapa? Ini memberitahukan Pak Hartawan. Oke ya. Udah, next. Di sini ada berikut contoh kalimat yang tidak memiliki predikat. Nah, kita cari di sini yang tidak memiliki predikat. Tidak ada kata menunjuk pada perbuatan, sifat, keadaan, ciri atau status pelaku atau benda. Adik saya yang gendut lagi lucu itu. Di sini ada predikatnya enggak? Predikat. Si Bandung yang terkenal kota kembang. Contoh kalimat yang tidak memiliki predikat. Memberitahu ya. Karena tidak ada kata menunjuk pada perbuatan. Mana di sini perbuatan? Bandung yang terkenal kota kembang. Perbuatan bukan? Bukan. Bandung yang terkenal kota kembang. Kantor kami yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Ini alamat.
Oke. Perbuatan, sifat, keadaan. Keadaan di sini nggak ada. Ciri-cirinya adik saya nggak lagi lucu itu. Nggak ada. Perbuatan kita bisa lihat di sini. Kata pun yang berfungsi sebagai V, tidak ada jawaban atas pertanyaan lapangan adik. Yang kedua lebih lucu, pelaku ya. Ini kan pelaku. Pelaku itu bisa dikatakan subjek. Pada contoh A, tidak ada jawaban atau pertanyaan kenapa atau apa dengan kantor di Jalan Gatot ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa sih kantor ini? Jelasin doang kan? Harusnya keadaannya seperti apa di sana. Itu kan predikat. Memberitahukan ya keadaan. Di sini dan Bandung terkenal sebagai kota kembang. Itu contoh B dan C. Dan di sini juga tidak ada kenapa atau ada apa dengan kantor dan Bandung. Ya. Sini sekarang kita masuk ke objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat tadi. Tadi itu apa? Pemberitahuan. Maka kita tambahkan objek. Objek itu apa sih? Objek pada umumnya diisi oleh nomina. Nomina itu kata sifat, bukan kata kerja, selain dari kata kerja. Prasa nomina, bukan nomina ini, atau klausa. Letak O selalu di belakang, P yang berupa verba, kata kerja, transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadir, seperti O pada contoh di bawah ini. Kita simak contoh di sini. Nurul menimbang. Menimbang apa? Nurul menimbang. Merancang dan menggoreng. Di sini ada menimbang, merancang, menggoreng. Adalah V yang menuntut untuk dilengkapi. Ya ini. Ini adalah Nurul itu sebagai subjek, menimbang sebagai predikat karena dia itu pemberitahuan atau perencanaan ya. Informasi ya, merancang, dia sedang merancang, dia sedang menggoreng ya. Pada ketiga kalimat itulah yang dimana objek. Oke, kita butuh objeknya. Titik-titik ini kita butuh mengisikan objeknya. Nurul menimbang apa? Bayi gitu ya. Arsitek merancang bangunan ya. Juru masak menggoreng ikan ya, seperti itu. Atau ayam, terserah teman-teman. Nah, di sini jika P diisi oleh verba insentif, tidak diperlukan tulis sebab sifat O dalam kalimat dikatakan tidak wajib hadir. Objek, subjek, predikat, objek. Ya, objek itu keterangan. Nenek mandi, komputerku rusak, ya, temu pulang. Objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Ya. Martina Hinggis mengalahkan Yayu Basuki. Ini adalah objek. Ini adalah subjek. Mengalahkan kata predikat, ya, beritahuan bahwa dia mengalahkan si Yayu Basuki. Berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Perhatikan objek dalam kalimat aktif dapat berubah menjadi subjek. Nah, objek bisa menjadi subjek. Ini tuh objek ya, tapi ini tuh orang subjek ya, nggak apa-apa. Ya kan? Yayu Basuki dikalahkan oleh Martina Hinggis. Nah, si Yayunya itu subjek. Kalau di depan dia jadi subjek. Kalau di belakang dia menjadi objek. Ya. Dikalahkan oleh Martinus Hinggis. Orang itu menipu adik saya. Nah, objeknya itu adik saya. Adik saya sebagai subjek di sini ditipu oleh orang lain. Orang itu atau orang lain ya. Pelengkap atau pelengkap di sini. Subjek, predikat, objek. Ketua MPR membacakan Pancasila. Ketua MPR-nya sebagai subjek, membacakan predikat dan Pancasila sebagai objek di sini. Banyak overospol berdasarkan Pancasila. Oke lah. Kata
pelengkap ya sekarang. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi ya. Letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh O, dan jenis kata yang mengisi pel dan O juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa, nomina, atau klausa. Namun antara pel dan O terdapat perbedaan. Perhatikan contoh ini. Banyak orpospol berdasarkan Pancasila. Nah, banyak orpospol ini sebagai subjek berlandaskan Pancasila, predikat dan objek. Nah, jadi si pelengkap ini bisa menggantikan objek atau menambahkan di akhiran objek, gitu ya. Hampir sama pelengkap dengan objek itu, misalnya seperti itu. Kata keterangan ditambahkan lagi, gitu ya. Sutarji, kita di sini Mayang mendongengkan raihan cerita si kancil. Mayang ini sebagai subjek, mendongengkan, ini kata pemberitahuan, melakukan itu predikat, raihan ini sebagai objek, dan cerita si kancil ini sebagai pelengkap, gitu ya. Ada satu aja yang lupa supaya lebih cepat. Karena masih banyak keterangan atau keterangan. Nah, di sini keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan SPO dan PEL, ya. Yang menerangkan SPO dan PEL pasti bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa, nomina, frasa, proposal, adverbia, dan klausa. Saya cari contoh di sini. Jenis keterangan tempat, ya. Tempat ini bisa masuk ke di kama, di kota ini untuk keterangan, ya. Ke ini untuk apa? Ke Surabaya, ke rumah, ini untuk tempat juga kan. Dari Manado, dari sawah, dari rumah, dari kampung, dari mana aja terserah. Pada permukiman, pada rumah, pada lahan, ya terserah. Pada pukul 5 hari ini, saya apa? Saya belajar, gitu ya. Waktu dalam 2 hari ini, ya saya ikut orang tua. Dalam 2 hari ini saya tidak bekerja, gitu ya. Sepulang kantor saya istirahat tidur, atau sepulang kantor saya bikin konten. Sebelum mandi itu ya, sudah makan, selama bekerja pasang. Ini kan apa tadi? Seperti Nah, alat dengan pisau. Pisau ini dia sebagai subjek kan. Dia menjelaskan dari keterangan dengan mobil. Dengan pisau, dengan mobil. Itu ya, supaya agar kamu paham. Nah, udah banyak ya. Ciri-ciri kalimat efektif dan contohnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai kalimat efektif. Akan saya jelaskan kembali di hari yang akan datang, karena memang waktunya terlalu panjang ini, terlalu banyak. Setengah dulu aja. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai kalimat efektif ini. Semoga bisa kalian simak dan tetap semangat untuk semuanya.